persepsi orang awam itu di hukum itu bahwa kalau saya melaporkan hilangnya ayam, nanti bisa hilangnya kambing. Bedanya Mercy Ponton, Mercy Kentang, Mercy Kebo, Mercy Batman itu apa? Kalau hukum yang bersifat netral, berarti tafsirnya yang berbeda-beda Ya, antara penegak hukum, seperti misalnya kejaksaan, kehakiman, kemudian kepolisian, dengan lawyer. Salam Indonesia, salam yang indah-indah saja buat kalian semua. Kita punya narasumber yang luar biasa. Kali ini kita ngobrol dengan Dr. Hendra Wijaya. ya. Beliau adalah seorang lawyer yang kebetulan mempunyai tempat kita untuk syuting ini, namanya Kedai Kopi Law. Kita ngobrol langsung dengan Pak Hendra, panggilannya Pak Hendra. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol. Pak Hendra, ini ruang yang kita pakai ini kan luar biasa banget ya, ada banyak lukisan dan sebagainya. Ketika didirikan Kedai Kopi Law ini, apa yang menginspirasi Pak Hendra? Jadi pertama itu saya menginspirasi untuk yang tujuan utamanya untuk membantu warga negara Indonesia, khususnya warga Semarang yang membutuhkan bantuan hukum. Seperti lebih. Ya, seperti orang-orang yang warga Semarang, warga negara Indonesia yang masih belum paham tentang hukum dan banyak orang yang takut untuk mencari keadilan. Karena persepsi orang awam itu di hukum itu bahwa kalau saya melaporkan hilangnya ayam, nanti bisa hilangnya kambing. Sangat terkenal itu. Jadi itu saya berharap untuk warga negara Indonesia, khususnya warga Semarang, itu persepsi itu harusnya dihilangkan. Karena keadilan itu tetap harus ditegakkan. Nah, maka dari itu saya mendirikan Kedai Kopi Law ini dengan tujuan untuk membantu warga-warga yang nggak mampu untuk mencari keadilan dengan gratis. Ini Luar biasa ini. biasa ini. Ya, ya luar biasa. Karena mungkin orang mengiranya kan kedai kopi itu hanya sekedar minum kopi, ternyata di situ ada konsultasi hukum gratis. Dan apa yang menginspirasi Pak Hendra ya sampai bisa punya ide konsultasi hukum gratis? Itu karena banyak orang yang saya lihat itu banyak orang yang tidak mampu, dia takut untuk mencari keadilan. Dia takut nanti musuhnya ini orang kaya, perusahaan besar, dia takut. Karena persepsinya bahwa kalau kita mau datang ke kantor hukum, lawyer itu bayarnya mahal. Ya. Nah, maka dari itu untuk khusus warga Semarang itu kita sediakan wadahnya di Kedai Kopi Law ini. Jadi teman-teman para penonton Jas Merah Channel, Kandang Juang Soekarno itu markasnya di Kedai Kopi Law. Jadi kita selalu melakukan syuting kita di Kedai Kopi Law. Nah, jadi bisa dibilang kalau Kandang Juang Soekarno itu di-endorse oleh Kedai Kopi Law. Oke, ini ada background yang luar biasa hari ini. Ada satu mobil di belakang kita yang jadi background kita. Monggo Pak Hendra bisa menceritakan kita tentang masalah mobilnya. Jadi Kedai Kopi Law ini didirikan selain untuk membantu mencari keadilan warga Semarang, juga Kedai Kopi Law ini juga sebagai untuk menyalurkan hobi. Hobinya itu ya mengoleksi barang-barang antik. Ya, terutama otomotif. Ini Mercy W108 tahun 70.
Tahun 70. Ya, tahun 70. Om. Ya. Ya. Enggak, Enggak apa-apa. Oh iya. Luar biasa ini mobilnya. Ya. Kelihatannya kayaknya Pak Hendra cenderung ke itu ya, kalau modif ke arah kembalikan ke orisinal. Ya, ya. Jadi ini yang dikenalnya dengan Mercy Kebo ini kita kembalikan ke originalnya. Boleh tanya ya, Ya. Pak Indra. Bedanya Mercy Ponton, Mercy Kentang, Mercy Kebo, Mercy Batman itu apa, Pak Indra? Bentuknya saja atau tahunnya atau stylenya? Ya, bentuknya juga. Bentuknya saya lebih tertarik dengan Mercy Kebo. Ya, kalau Mercy Ponton ini juga merupakan juga barang yang rare. Rare. Itu Ponton ada 180, ada 220S. Itu juga barang rare juga. Tapi zaman dulu itu Ponton banyak dipakai sebagai taksi. Oh. Ya. Nah kalau versi Batman itu kan bayangan saya kayak mobil Batman pasti ada sayap. Ya, terlalu panjang. Oh, kepala itu ya. Kalau Mercy Batman itu tahun berapa Om? Lebih tua atau lebih muda dari ini? Ya, hampir sama. Hampir sama? Hampir sama. Ya, tahun 65 tahun 70-an. Kalau saya tuh ngertinya Mercy itu sebatas Tiger ya. Ya. Di sana saya tuh baby Benz gitu. Ya. Itu yang lebih mudah mungkin ya. Itu yang lebih gampang diingat. Lebih gampang diingat. Tiger sama Baby Benz. Tapi kalau di pasaran itu yang paling tinggi apa itu Om? Apa? Di pasaran yang Kalau di pasaran, Mercy itu nggak ada. Kalau Mercy seperti ini klasik itu sudah nggak ada nilai pasar. Itu sudah seni. ya, Ya, yang kita jual seni dan ke originalitasnya. Harganya gelap. Nggak tergantung kelangkaannya Om. Enggak. Kalau ini Mercy Kebo ini yang dikenal dengan Kebo ini, kalau mau beli spare partnya masih ada yang baru. Oh ya? Ya. Terus dari Jerman. Dari Jerman ya. Ya. Itu well preserved namanya. Jadi perlu teman-teman juga pertimbangkan ketika kita mau punya hobi, apakah itu masih bisa di-maintain dan bisa diwariskan ke anak cucu, itu perlu dimikirkan. Karena tidak mungkin kita hanya mewariskan barang tanpa memberikan nilai lebih kepada barang tersebut. Yang selalu diingat ya oleh teman-teman, kalau kita mau preserve something, sesuatu yang akan kita turunkan wariskan ke anak cucu harus punya nilai lebih. Oke, kita terusin Pak Indrani. Selain kedai kopi Law ini untuk menyimpan memorabilia dan tanda kutip ya, ada beberapa lukisan, kemudian furniture, kemudian ada satu mobil. Saya lihat Pak Indra ini juga ada keterlibatan secara serius di Ferrari. Ya. Ferrari itu Federasi Advokat Republik Indonesia. Federasi Advokat Republik Indonesia. Kira mobil. Oh enggak. Oh iya, Ferrari. Oh luar biasa Pak Indra. Kebetulan Pak Indra ketua DPC di Semarang. Ya, pas kebetulan saya ditunjuk, dipercaya sama Dr. Teguh Samudra itu sebagai Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia. Saya di sini sebagai Ketua Pimpinan Cabang. Ketua Pimpinan Cabang Semarang, Kota Semarang. Sudah berapa lama Pak? Saya mulai dari tahun 2021. Tapi malah melintang di dunia advokat sudah. Ya, sudah lumayan. Ya. Sebenarnya mendorong Pak Hendra untuk kemudian lebih menggeluti Ferrari dibandingkan misalnya Pradi atau yang itu, apakah ada perbedaan sudut pandang atau bagaimana? Sebetulnya OA itu organisasi advokat itu semuanya sama. Di mata pengadilan, di mata hukum itu semuanya sama. Cuma advokat organisasi Advokat Republik Indonesia itu mempunyai prinsip dan sikap. Itu yang saya
pegang itu prinsip dan sikap itu profesional dan religius prinsipnya. Ya. Ini menarik. Jadi Ya. jadi ibaratnya prinsipnya itu ya apa harus saling sama, Oh iya, ada nilai-nilai etisnya. tidak semata-mata hanya materi Iya. gitu. Benar-benar membantu sampai tuntas, mencari keadilan sampai tuntas. Nah, religiusnya itu tetap walaupun kita sebagai advokat, kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, ibaratnya tetap mengingat orang tua, anak yatim, kita tetap harus membantu itu, Pak. Ada sisi spiritualnya ya. Iya. Ini sisi spiritual ini yang menurut saya penting ya. Ya. Karena pandangan banyak teman-teman juga pasti kepada profesi lawyer ini selalu ada pandangan miring. Ya, glamor. Glamor. Karena yang dipertunjukkan di televisi adalah lawyer-lawyer yang dekat dengan media. Ya. Iya. Nah, sementara kita tidak tahu banyak nih lawyer-lawyer yang sebenarnya masih memegang teguh nilai-nilai tertentu yang kemungkinan itu adalah nilai yang diturunkan, diwariskan, seperti tadi saya bilang, nilai-nilai yang diberikan secara budaya kepada penerusnya. Nah, kalau misalnya Pak Hendra, apa ada pesan-pesan dari orang tua dulu waktu akhirnya memutuskan jadi lawyer itu? Ajaran dari orang tua itu kalau seandainya kedepannya saya posisinya tercukupi, mampu, itu kita harus berbagi. Kita harus berbagi. Berbaginya tidak melulu dengan materi, tapi kita berbagi mencarikan solusi, mencari solusi jalan keluar supaya sesama itu bisa bangkit dan semangat. Oh, Luar biasa itu. Gitu. Padahal orang tua tidak berlatar hukum ya. Tidak. Nah. Tapi memang prinsip itu bisa ditempatkan segala profesi ya, Pak Hendra. Ya. Yang saya tertarik itu dari konsultasi gratis tadi. Itu kan masalah hukum orang-orang biasa. Kan mungkin orang-orang yang termarginalkan. Itu yang banyak cerita-cerita menarik, Pak Hendra. Jadi gini, di Kedai Kopi Law itu banyak orang yang datang konsultasi mulai dari perceraian sampai kredit macet sampai masalah yang rumit lah. Masalah-masalah rumit contoh kasus itu yang pernah kita tangani sampai saya juga dilaporkan. Oh. Ya, jadi kita menangani kasus, membela kasus, salah satunya contoh seorang wanita yang dihamili di luar nikah sama seorang pengusaha. Nah, di situ saya ada rasa kasihan. Betul. Itu harus memang dibela semaksimal mungkin. Jadi saya pada waktu membela, padahal di undang-undang advokat itu sudah tertera seorang advokat berhak membela di luar atau di dalam pengadilan. Nah, itu mempunyai hak imunitas. Jadi pada waktu itu saya membela, saya dilaporkan oleh pengusaha itu atau terlapor itu, tujuannya supaya saya mundur jadi kuasa hukumnya. Tapi akhirnya saya tetap membela sampai selesai apapun yang terjadi. Nah, tapi akhirnya itu juga sudah terjadi win-win solution dan si wanita itu juga sudah mendapatkan hak-haknya. Itu yang mungkin dikatakan secara kekerabatan itu ya, secara adat atau secara Iya. Itu sampai pengadilan, dan itu dimenangkan oleh klien kami. Dimenangkan oleh klien kami. Setelah itu ada unmanning dari pengadilan, dari ketua pengadilan. Pihak tergugatnya datang ke kantor untuk mengajak RJ. Ya, damai. Restoratif justice. Jadi kalau kasus-kasus sensitif pernah nggak Om Besar? Kasus-kasus sensitif tentang? Misalnya tentang perburuan. Perburuan pernah.
Oh ya. Pernah, per bulan pernah. Jadi itu ada perusahaan yang memecat karyawannya, dengan cara pilot. Perusahaan itu pilot. Perusahaan itu pilot, itu dipecat, tidak dapat pesangon dan gaji. Maka itu ada 100 karyawan, itu kita dampingi. Pak Indra yang mewakili 100 Ya, kita dampingi secara suma-suma sampai terbayar. Luar biasa itu. Prosesnya pasti lama itu. Prosesnya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ya, pengadilan pilot kan ya. Waduh. Itu luar biasa, itu endurance itu. Ya. Jadi kalau menurut Pak Indra sendiri, apakah hukum di Indonesia itu sudah berpihak atau belum sih Pak? Atau tetap kayak kesannya netral tapi berpihak atau apa gitu? Sebetulnya hukum itu tidak berpihak dimanapun. Ya. Sebetulnya hukum itu netral, tergantung dari orang yang menjalankannya. Ya, jadi hukum itu misalkan orang kalau kredit macet itu pasti akan takut untuk didatangi sama kolektor. Ya. Ya, ada orang yang di kedai kopi lo datang, Pak saya datang dikejar-kejar sama debt collector. Debt collector bukan dari pihak bank tapi dari pihak ketiga biasanya kolektor itu. Nah, saya bilang ya nggak apa-apa harus ditemui karena kamu hutang itu kan di ajaran agama apapun itu kan harus lunas. Kamu harus temui baik-baik. Nah, kalau memang nggak ada ya bilang aja nggak ada. Jangan dihindari. Saya menyatakan itu. Tapi cara penagihannya pihak bank juga harus benar. Betul. Ya, karena banyak pihak kreditur itu menagih kepada debitur itu dengan cara yang tidak benar. Nah, contohnya itu sudah ada di Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Seorang debt collector perbankan itu di pasal 47 itu menyatakan bahwa bank tidak boleh membuka rahasia nasabah. Betul. Oh iya. Nah, sedangkan kolektor itu sudah pihak ketiga, itu diminta sama bank untuk menagih kepada debitur. Debitur itu macet dengan membawa data nasabah. Iya. Nah, jadi ibaratnya itu juga suatu ibaratnya warning kepada perbankan. Data nasabah itu terdiri dari apa? Dari NIK, dari nama ibu kandung, saudara rumah, itu merupakan data nasabah. Alamat. Nah, itu kan nggak boleh harusnya. Termasuk tanggal lahir. Ya. Jadi itu untuk warning. Iya itu ya. Ya, itu warning untuk pihak bank untuk mengeluarkan data nasabah. Kalau hukum yang bersifat netral, berarti tafsirnya yang berbeda-beda Ya. Antara penegak hukum seperti misalnya kejaksaan, kehakiman, kemudian kepolisian dengan lawyer. Sudut pandangnya beda. Sudut pandangnya lain sekali. Ya. Saya dengar kadang menggunakan regulasi yang berbeda. Ya, pasal-pasal yang berbeda. Itu dimungkinkan itu. Jadi gini, perbedaan pendapat itu antara jaksa dengan penegak hukum lawyer. Ya. Itu jaksa itu kan tugasnya menuntut. Ya. Kalau lawyer itu tugasnya membela. Membela itu bukan dalam arti yang salah jadi benar. Enggak. Tapi membela ini dalam arti membela hak-haknya si terdakwa ini. Ya, hukumannya seadil-adilnya. Ya, seadil-adilnya. Ya. Jadi tugas lawyer itu seperti itu. Ya. Kalau salah persepsi tentang satu kasus itu, yang pernah secara secara langsung ditemui Pak Indra itu kasus apa? Kasus pidana ya. Yang dipidana itu kasusnya kasus kredit macet di Bank Jatim, tapi dikenakannya Undang-Undang Tipikor. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Kasusnya di mana Pak Indra? Di Bank Jatim Surabaya. Itu berarti ada unsur politis. Ya, saya nggak bisa ngomong. Cuma tapi itu orangnya kredit macet di Bank Jatim.
dari segi fakta di pengadilan itu juga pihak banknya mengakui bahwa yang membuat data semua itu pihak bank. Pihak debitur cuma hanya debitur itu kan kalau nggak dikasih kredit kan juga nggak bisa apa-apa. Nah, terus ditawari karena untuk targetnya pihak bank. Nah, setelah itu pada waktu ke pandemi, si debitur ini, klien kami ini kesulitan untuk pembayaran. Betul. Nah, kesulitan pembayaran dengan menjual aset. Totalnya kurang lebih 12 miliar. 12 miliar. Setelah itu dengan berusaha payah menjual aset sudah terbayar 3 miliar. Nah, masih ada 9 miliar tapi tetap untuk dilakukan tipikor. Tindak pidana korupsi merupakan kerugian negara. Nah, kacamata saya sebagai penegak lawyer itu kenapa pihak bank kok tidak melakukan penjualan aset terlebih dulu? Jadi 9 miliar ini dianggap kerugian negara. Padahal orang debitur itu masih ada jaminan di bank itu dan di appraisal 9 miliar. Jadi bank itu tidak pernah melakukan lelang dulu. Kenapa? Ya sebenarnya kalau dilelang kesempatan harusnya kan menutup. Kalau kacamata saya harusnya yang dilakukan bank, aset itu harusnya dijual dulu semaksimal mungkin, setelah laku sisanya kalau kreditur tidak bisa bayar bisa dijerat undang-undang tipikor. Ya. Kerugian negaranya berapa? Ya, secara umum prosedurnya begitu. Tapi pihak bank ini tidak melakukan proses itu. Proses HT-nya itu tidak dilakukan. Wah, itu tidak adil sebenarnya ya. Ya cuma tapi apa mau dikata, semua keputusan itu sudah ada diatur di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia itu. Putusan hakim harus kita hormati. Putusan pengadilan harus kita hormati. Luar biasa obrolan tentang hukum ya. Saya yang selama ini nggak ngerti hukum jadi sedikit banyak paham. Ketika pajak itu dikenakan pada seorang warga negara gitu ya, bahwa itu adalah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh warga negara terhadap negaranya, kemudian terjadi dalam tanda kutip pelanggaran, entah itu oleh oknum petugas pajaknya ataupun ya tentu saja si warga negara sendiri juga pasti punya andil dong, karena tidak mungkin terjadi pelanggaran pajak kalau si warga negara tidak mau melanggar dan tidak ada oknumnya kan begitu. Nah, kalau kasus-kasus yang pernah ditangani sama Pak Endra, yang paling sering kejadian yang seperti apa, Pak?